dia dianiaya habis-habisan. Dia dipukuli pakai benda tumpul di dada sama di leher. Dia mati karena kehabisan oksigen akibat ditekan di bagian leher dan dada. Wah, ngeri. Warga di kampung Karangsambung, Bekasi nemu mayat di pinggir sawah. Jadi mayatnya tuh dibuang ke sawah, guys. Halo warga binaan, pernah nggak lu dengar pepatah kalau uang bisa bikin orang gelap mata? Nah, kali ini gua bakal cerita kasus gila yang bikin geger Indonesia. Bayangin aja, cuman gara-gara rekening dorman alias rekening nganggur, seorang kepala cabang bank jadi korban penculikan sampai dibumbun. Ini bukan film action, bukan juga drama Korea. Ini beneran kisah nyata melibatkan 15 orang tersangka, 2 prajurit Kopassus, bahkan pebisnis yang punya channel YouTube ribuan subscriber. Gila nggak tuh? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa intro dulu. Korban namanya Muhammad Ilham Pradipta, umur 37 tahun, masih muda. Dia ini kepala cabang pembantu BRI Cempaka Putih, Jakarta. Posisi yang lumayan basah lah, karena tiap hari ngurus duit miliaran. Tapi justru itu yang bikin dia jadi target. Jadi begini, ada sekelompok orang yang lagi ngincer duit dari rekening dorman. Kalau yang belum tahu, gua jelasin secara singkat ya. Rekening dorman itu rekening yang udah lama gak dipakai nasabah, tapi masih ada isinya. Nah, saldo di rekening ini ada yang sampai 204 miliar, guys. Bayangin duit nganggur segitu banyak. Polisi ngomong, pemilik rekening dorman itu berinisial S, merupakan seorang pengusaha tanah alias juragan tanah. Kok bisa-bisanya duit segede itu nganggur? Kita mah susah nyari duit segitu, apalagi mau dianggurin. Dalangnya siapa? Ada 2 nama gede cowok, yaitu Candy alias Ken dan Dwi Hartono. Dwi ini unik, selain pengusaha, dia juga motivator yang punya channel YouTube Klan Hartono dengan 169.000 subscriber. Ironis banget, guys. Ngajarin orang jadi sukses, tapi dia sendiri nyemplung ke bisnis gelap. Mereka butuh satu hal, otorisasi kepala cabang biar bisa mindahin duit dari rekening dorman. Karena setiap transaksi gede harus ada approval dari pejabat bank nih, guys. Nah, target yang mereka pilih random. Ketemulah Ilham. Awalnya cuman mau maksa Ilham buat tanda tangan atau kasih akses, tapi mereka udah siapin 2 opsi, guys. Opsi pertama, culik, paksa, lepasin. Opsi kedua, culik, paksa, kalau nggak nurut, habisin. Dan sayangnya opsi kedua yang kejadian, guys. Tanggal 20 Agustus 2025, Ilham lagi keluar dari Lotte Mart Pasar Rebo. CCTV ngerekam jelas dia baru mau masuk ke mobil hitamnya. Tiba-tiba dari Avanza putih keluar beberapa orang langsung nyergap. Ilham sempat ngelawan nih, guys, tapi kalah jumlah. Tangannya diikat, matanya dilakban, dipaksa masuk ke mobil. Warga gak ada yang sempat nolong. Semua kejadian super cepet banget, guys. Mobil putih itu langsung kabur. Malamnya Ilham dipindahin ke mobil Fortuner hitam. Di situ dia dianiaya habis-habisan. Menurut polisi, dia dipukuli pakai benda tumpul di dada sama di leher. Hasil otopsi bilang dia mati karena kehabisan oksigen akibat ditekan di bagian leher dan dada. Wah, ngeri. Besok paginya, 21 Agustus 2025, warga di kampung Karangsambung, Bekasi nemu mayat di pinggir sawah. Jadi mayatnya tuh dibuang ke sawah, guys. Tangan kaki masih terikat, mata dilakban. Itu ternyata jasad Ilham. Kasus langsung viral, apalagi rekaman CCTV penculikan beredar luas. Polisi langsung gaspol. Dalam beberapa hari, mereka berhasil nangkap 15 orang tersangka. Para pelaku ini dibagi menjadi 4 klaster. Yang pertama, otak penculikannya nih, Candy alias Ken. Terus Dwi Hartono, AAM, dan JP. Yang kedua, eksekutor Erasmus Wawo, AT, RAH, RW, dan lain-lain. Yang ketiga, penganiaya, ada JP, MU, dan DS. Dan yang terakhir, guys,
Tim pemantau ada AW, EWH, RS, dan AS. Bahkan ada 2 prajurit Kopassus yang ikut, Kopda FH dan Serka N. Mereka bukan sekadar numpang nama, tapi benar-benar ikut nyusun tim nyari penculik sampai dapat bayaran puluhan juta rupiah. Barang bukti yang disita ada 22 HP, laptop, harddisk, sampai uang miliaran rupiah. Motifnya makin jelas. Mereka pengen bobol rekening Dorman senilai 204 miliar. Masalahnya, tanpa otorisasi kepala cabang kayak Ilham, mereka nggak bisa akses sistem core banking. Makanya Ilham diculik biar bisa ngakses itu semua. Polisi juga nemuin fakta. Sebelumnya mereka udah coba dekati beberapa kepala cabang bank lain, tapi semuanya menolak. Akhirnya Ilham jadi korban random gara-gara kartu nama. Kesimpulannya guys, Candy dan Dwi Hartono adalah dalang dari 2 kasus. Yang pertama adalah kasus perbumbunan dan penculikan, dan yang kedua adalah kasus pembobolan rekening Dorman. Jadi saling nyambung guys ini tuh. Kasus Ilham ini kayak efek domino dari sindikat pembobolan bank. Dan inget, Dwi Hartono ini bukan orang sembarangan. Dia pebisnis, mahasiswa UGM, motivator, bahkan YouTuber. Tapi punya catatan kriminal, pernah dipenjara 6 bulan karena pemalsuan ijazah tahun 2012. Jadi sebenarnya udah ada bibit-bibit, nggak tahu anjing bibit apalah. Jadi guys, dari kasus ini kita bisa lihat kalau uang bisa bikin orang lupa logika. Dari pebisnis, debt collector, sampai prajurit elit militer pun bisa kebawa arus. Kasus ini jadi wake up call buat industri perbankan. Kalau rekening Dorman itu rawan banget dibobol. Dan buat kita semua hati-hati sama uang. Karena benar kata orang, duit itu bisa jadi obat tapi juga bisa jadi racun. Gimana menurut lu? Kasus ini lebih mirip film action kah? Trailer kah? Atau malah drama komedi gelap? Tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you warga binaan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you. Goodbye.